Hari ini kita masuk ke hari kelima puasa. Nah, puasa itu bahasa Arab, diambil dari dua kata. Yang pertama namanya saum, yang kedua namanya siam. Jadi ada siam, ada saum. Nah, baik siam maupun saum ini sumbernya sama, dari isim masdar. Kalau orang pesantren bilangnya isim masdar. Maknanya sama. Ya, siam maupun saum maknanya sama. Maknanya al-imsaku. Ya. Maknanya al-imsaku. Al-imsak itu maknanya kalau di Indonesia kan menahan. Ya, menahan. Temannya mau masuk kamar, pintunya ditahan, itu juga namanya saum, al-imsak. Ya. Ada teman kamu pengen pinjam HP kamu tidak berikan, kamu tahan HP-nya. Nah, itu juga namanya al-imsak. Ya, saum juga. Nah, yang pertama siam. Siam itu maknanya al-imsak, menahan. Yang kedua as-saum, sama maknanya juga al-imsak, menahan. Lalu yang membedakan apa? Karakternya. Semua laki-laki sama, tapi yang beda tuh karakternya. Semua perempuan juga sama, yang membedakan tuh karakternya. Ya. Paham ya karakternya ya? Kayak laki-laki ada yang pendiam, ada yang lembut, ada yang romantis, ada yang bikin kesel kan gitu. Perempuan juga sama, ada yang lembut, ada yang penyayang, ya, ada juga yang suka sering emosi, ya. Nah, di dalam dua kalimat ini asyam maupun as-saum karakternya beda. Kalau asyam al-imsak anit ta'am wasyarab. Puasa bermakna siam itu adalah puasa yang mengandung arti menahan makan dan minum. Jadi siam itu puasa yang bermakna menahan makan dan minum sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Jadi kalau kamu siswa-siswi mampu menahan makan dan minum dari sejak waktu imsak sampai waktu maghrib, berarti kamu sudah memiliki satu makna, namanya asyam. Ya. Jadi asyam itu orang yang mampu menahan makan dan minum dari mulai imsak sampai matahari terbenam. Ada lagi namanya as-saum. As-saum itu beda dengan asyam. Karena as-saum itu ternyata al-imsak an kasratil kalam. Al-imsak an kasratil kalam, yaitu menahan banyak bicara, banyak ngerumpi, banyak ngegosip, banyak mengeluarkan omongan yang kurang baik. Ah, itu namanya as-saum. Seperti Allah berfirman, inni nadartu lirrahmani sauman. Ya. Jadi orang yang mampu menahan banyak ngomong termasuk juga saum. Lalu yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa yang bagaimana yang diinginkan buat generasi muslim seperti kita-kita ini, apalagi generasi muda seperti kalian. Yang diinginkan itu adalah sumu sauman wasyaman atau sumu siaman wasauman. Yang diharapkan itu puasa yang isinya mampu menahan makan dan minum, juga mampu menahan banyak bicara yang tidak baik. Ada yang protes sama saya kalau saya memberikan kultum kayak gini. Kami tuh sekarang jarang kumpul Pak Ustadz.
banyak diam di rumah, sekolah juga nggak pernah kumpul. Kami tuh nggak pernah ngegosip, betul nggak pernah ngegosip secara fisik, tapi sering ngegosip di WA grup. Ya, betul nggak anak-anak? Ya, mungkin aja ada yang ngomongin Pak Kevin, ya kan, di grup. Ya, ada yang ngomongin Pak Kevin itu sudah punya istri apa belum, betul. Ya, nah itu. Atau mungkin pengen ngomongin kepala sekolah nggak enak, takut kualat, ya kan, di grup ya. Nah itu kan juga ngerumpi juga. Nah ada pertanyaan yang mendasar. Kenapa kita puasa di samping menahan makan dan minum juga harus menahan banyak bicara? Karena ternyata ra'sul khati'ah kasratul kalam. Sumber dari banyak kesalahan itu adalah karena banyak bicara. Ya, orang yang banyak bicara itu pasti banyak salahnya. Oh, berarti Pak Ustadz banyak bicara, banyak salahnya. Ya, mungkin juga. Karena biasanya kalau selesai tausiah atau selesai mengajar, kita suka baca doa kifarat majelis. Supaya omongan-omongan yang gak bagus itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, ra'sul khati'ah kasratul kalam. Sumber kesalahan itu cenderung disebabkan oleh banyaknya bicara. Ya. Makanya nih khusus anak-anak perempuan jangan banyak bicara ya. Kamu tuh kalau nggak banyak bicara, pasti suami kamu nanti kalau kamu udah punya suami, suaminya awet muda. Kenapa? Karena istri yang nggak banyak bicara itu suaminya enak, nyaman. Tapi kalau istri yang banyak bicara, suaminya diam saja, itu biasanya rambutnya cepat beruban. Ya, karena nggak jawab tapi sering dipikirin Pak Kevin. Ya. Nah, kata baginda Rasul, beliau berpesan ke kita. Nah ini penting ya. Puasa makna saum dan puasa makna siam. Nah Rasul berpesan. Apa kata baginda Rasul? Inna a'jaban nas khotoya yaumil qiyamah aksaruhum khawdan bil batil. Nanti ternyata di akhirat banyak orang yang nampak kesalahannya pada hari akhirat nanti. Ya. Kalau ngomong hari akhirat berarti ngomong tentang rukun iman. Kita harus percaya bahwa ada hari akhirat, namanya hari akhir. Apalagi kalau kamu belajar kitab Komitugian, namanya ada Syu'ubul Iman, cabang iman. Nah, cabang iman itu ada 77. Salah satu daripada cabang iman kita harus percaya bahwa adanya hari akhirat. Ya, adanya hari akhirat. Nah, nanti di hari akhirat nampak semua manusia ketika kumpul semuanya nampak di situ. Siapa yang banyak pahalanya, siapa yang banyak nilai plusnya, siapa yang banyak kesalahannya. Ternyata dari sekian banyak orang yang nampak itu adalah aksaruhum khawdon bil batil. Orang yang nampak kesalahannya adalah orang yang sering nimbrung. Orang yang sering berpartisipasi dalam urusan keburukan. Awas. Kalau ada temennya bicarain temennya lagi, kamu jangan nimbrung. Kalau perlu kamu jadi orang yang bisa menasehati supaya tidak terjadi gosip-gosipan, ngomongin orang. Nah kalau kamu nimbrung berarti itu termasuk khawdon, orang yang terlibat dalam hal-hal yang tidak baik. Makanya kalau ada orang melakukan yang tidak baik, kamu tidak boleh ikut campur. Nanti akan nampak kesalahan kamu kelak di akhirat. Itu ya. Jadi hati-hati. Makanya kalau bisa diarahkan, kalau di grup ngomong-ngomong yang gak bagus, kamu segera pengkolin kepada omongan yang bagus. Kalau ada omongan yang kurang baik, kamu arahkan supaya omongannya baik. Kenapa? Di dunia gak kerasa, nanti di akhirat. Ya, khotoya yaumil qiyamah aksaruhum khawdon
bil batil. Bahkan dalam hadis lain, nanti ada diskusi nggak Pak? Ada tanya jawab ya? Ya. Kita sampai jam berapa nih? 5:30. Wah, masih lama. Ya, sampai 5:30 kita diskusi ya. Selesai saya kasih materi, nanti silakan yang mau tanya ya. Kita tektok aja. Ya. Nanti yang pertanyaannya bagus tak kasih hadiah. Ya. 1 buah kurma. Ya, mau. Ya. 1 biji kurma. Ya. Nah, ada satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yada qaula zur. Nah, ini. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan qaula zur, omongan yang tidak bagus. Awas nih. Kaum pelajar mulai sekarang bicaranya harus ditata. Ya. Karena bagian daripada syarat sahnya puasa, omongannya harus tertata. Ya, nggak boleh ngomong yang kotor-kotor, nggak boleh ngomong binatang di kebun binatang dibawa semua, ya, atau ngomong yang bikin sakit orang lain, jangan. Itu namanya qaulaz zur wa amila bih. Dan jangan sekali-kali kalau ada omongan yang buruk, kemudian kita berbuat dengan omongan yang buruk itu, ya. Nah, apa kata baginda Rasul? Falaisa lillahi hajatun ayyadda'a ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang lagi puasa, nih mohon maaf anak-anak, makan itu hukumnya mubah. Ya, makan dan minum itu hukumnya mubah. Mubah tuh boleh. Kamu boleh makan, boleh minum, silakan. Enggak makan, enggak minum juga silakan. Ya. Nah, kenapa yang mubah dilarang ketika puasa? Tuh ya. Sementara bicara dusta itu adalah dosa besar. Artinya begini, ngomongnya gini, yang mubah aja ketika puasa dilarang oleh Allah dan Rasul, apalagi yang dosa. Makanya kata baginda Rasul, barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak mampu mengendalikan kata-katanya, kata-kata dustanya tidak mampu dikendalikan, kata-kata kotornya tidak mampu dikendalikan, bahasa-bahasa buruknya tidak mampu dikendalikan, maka kata baginda Rasul, Allah tidak butuh sama orang yang puasa model seperti itu. Artinya apa? La faedata minhu. Jadi puasanya tidak ada faedahnya. Ingat tuh ya. Jadi puasanya tidak ada faedahnya. Maka mudah-mudahan siswa-siswi SMA PGRI puasanya siaman wasauman. Jadi kalau sekarang sudah paham ya, aku tuh puasanya siaman wasauman. Siaman puasanya menahan makan dan minum, sauman puasanya mampu menahan omongan yang tidak baik. Nah, yang selanjutnya, bagaimana supaya ibadah kita itu punya nilai ibadah? Ya, ibadah itu punya nilai ibadah. Kalau sore ini, kita ini dalam ibadah dalam ibadah. Kamu tuh sekarang sore ini pahalanya besar. Pertama, kamu puasa, dosa kamu diampuni. Yang kedua, kamu belajar online. Kata Nabi begini, barang siapa yang belajar, dia tidak menggerakkan pulpen, tidak menulis satu huruf pun, maka itu pahalanya sebanding dengan sholat sunnah 1000 rakaat. Tapi kamu hebat sore ini. Ya belajar, ya puasa, ya mencatat, bikin rangkuman. Mungkin pahalanya kamu ini pada sore hari ini 100.000 sholat sunnah rakaat, salat sunnah. Ya. Kecuali yang di dalam ruangan ini kayaknya nggak nulis, ya pahalanya berarti 1000 rakaat. Tapi yang di rumah pahalanya 100.000 rakaat. Ya, amin ya robbal alamin. Amin dong, kok nggak amin? Ya, amin. Amin. Amin ya robbal
Amin. Yang kelas 3 mudah-mudahan lulus semua dengan nilai yang terbaik. Ya. Nah, kalau ingin ibadah itu punya nilai ibadah, kita harus punya pola. Pola ibadah itu 3. Pertama tauhid. Nah, dicatat nih. Pola ibadah pertama tauhid. Yang kedua fikih. Yang ketiga adalah tasawuf. Nah, ini. Kalau dalam rukun agama iman, Islam, ihsan. Ya, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dalam literasi lain ada yang namanya tauhid, ada yang namanya fikih, ada yang namanya tasawuf. Nah, kita coba bahas satu-satu sedikit. Pertama tauhid. Ya, kalau ibadah pengen punya nilai ibadah, pertama harus tauhid. Karena tauhid itu ukurannya benar atau tidak benar. Contohnya, kamu kalau puasa harus niat. Nawaitu shauma godin an adai pada sahri Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Kalau kamu puasa Ramadan gak niat, maka puasa kamu dianggapnya tidak puasa. Ramadhani boleh, Ramadona boleh. Ya. Kalau Ramadona itu bagi ibu-ibu awam yang nggak pernah belajar ilmu nahwu shorof. Ya, kalau Ramadhani itu santri biasanya. Ya, tapi dua-duanya sah-sah saja. Yang nggak sah itu yang nggak niat. Ya ibu, apalagi nggak puasa. Tapi kalau nggak niat puasa, mendingan nggak puasa. Ya. Kalau puasa nggak niat, ya nggak dapat apa-apa. Untung dia nggak puasa. Ya, walaupun nggak dapat apa-apa, tapi dia nggak dapat lemes. Ya. Nah, yang pertama itu tauhid ya. Jadi tauhid itu ukurannya benar tidak benar. Kamu sholat tarawih harus niat. Usolli sunata tarawih rakaataini. Ya. Kenapa dalam niat itu urusannya benar tidak benar? Karena di ujungnya pasti ada bu ya, lillahi ta'ala. Puasa pasti niatnya ujungnya pardon lillahi ta'ala. Untuk apa? Menghindari supaya kita puasa tuh bukan karena yang lain. Kayak anak-anak kan kita banyak yang puasa masih karena mungkin karena gurunya, atau karena orang tuanya, atau karena temennya, atau karena tetangganya, atau mungkin karena teman dekatnya. Nah, kita bertauhid. Kalau puasa kita niat yang mantap ujungnya fardon lillahi ta'ala. Nah, yang kedua, ibadah kalau ingin punya nilai ibadah harus berfikih. Fikih itu ukurannya sah tidak sah. Ya, Bu. Ya, sah tidak sah itu berfikih. Misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu bu nggak bakalan dianggap sholat tarawih kalau anak-anak, ibu-ibu sholat tarawihnya nggak baca Fatihah. Saya kan makmum Ustaz, walaupun makmum sebelum ruku Fatihahnya harus selesai. Karena Fatihah itu rukun sholat. Kalau nggak dibaca sholatnya dianggap tidak sah. Itu ya ibu, anak-anak, walaupun jadi makmum kamu tetap sholatnya baca Fatihah. Yang kedua, kalau kepengen sholat tarawihnya dianggap ibadah, tasahud akhirnya harus dibaca sampai tuntas sebelum salam. Ya, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillah sholihin. Ashadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sampai majid. Nah, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Jadi kalau kita ibadah harus berfikih. Puasa harus berfikih. Tadi niatnya udah. Fikihnya apa? Tadi puasa itu harus menahan makan dan minum. Itu kata ilmu fikih, ya. Yang ketiga,
dasarnya tasawuf. Tasawuf itu ukurannya sempurna tidak sempurna. Kayak sholat taraweh harus sempurna. Cirinya mana? Habis salam pasti dibedakan dengan bacaan doa atau selawat. Ya. Atau kalau kamu sholat sunat tahajud nih malam-malam, kamu bangun tidur sholat tahajud 8 rakaat. Setiap kali kamu memberi salam, kalau kamu tidak bicara, digeser, pindah. Nah, ini namanya tasawuf. Ya, supaya ibadah kita punya nilai kesempurnaan. Itulah kata baginda Rasul. Jadi untuk memotong sholat yang satu dengan sholat yang lain, itu dengan membaca doa atau membaca sesuatu yang baik atau bergerak menggeser badan. Itu ya. Jadi pola ibadah itu 3. Pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. 3-tiganya ini harus ada. Contohnya, kamu kalau sholat pakai mukena yang rapi, yang tertutup badannya kecuali muka dan telapak tangan. Itu salah satunya kaidah tasawuf, ya. Kemudian kalau laki-laki kalau ke masjid atau perempuan kalau ibadah pakai wangi-wangian. Nah, itu juga bagian daripada tasawuf, ya. Sama dengan rukun agama. Yang pertama iman. Iman itu ada 6. Rukun iman ada 6. Yang kedua Islam. Rukun Islam ada 5. Yang ketiga ihsan. Nah, ihsan ini tasawuf sama. Ya. Jadi 6, 5 tambah 1 jadi 12. Jadi pola agama itu 12. Kalau ini kita jalani, insya Allah kita nggak bakal tersesat. Apalagi di ujungnya ada namanya ihsan. Ihsan itu apa Ustadz? Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarok. Ya, orang yang sudah masuk kepada makom iman dan Islam, dia itu kalau ibadah merasa melihat sang pencipta. Kayak lagi puasa ini dia nggak mau bicara, yang nggak bagus. Kenapa? Karena dia menganggap Allah selalu memantaunya. Ya enak nggak? Ya. Jadi kalau akidah kita udah kuat begitu, walaupun di dalam kamar, kamu nggak berani ngomong yang jelek, nulis yang tidak bagus. Kenapa? Karena kamu yakin Allah memantau diri kamu. Ya, nggak perlu nyiapin CCTV. Kenapa? Langsung dipantau oleh Allah. Itulah namanya rukun ihsan. Rukun ihsan itu adalah orang yang ketika dia melakukan apapun, dia selalu menganggap bahwa dia bersama Allah atau dia dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perilakunya, sikapnya, apa yang dilakukannya terkontrol. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikontrol dan terkontrol. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja materinya. Selanjutnya kalau ada anak-anak ingin menyampaikan sesuatu atau ada bahasa yang kurang jelas, dipersilahkan. Ya. Ini bisa langsung ya, Pak? Bisa langsung. Monggo. Apa nih? Ada catnya nih. Bisa. Oh iya, maaf. Ya, anak-anak, silakan yang mau bertanya tentang hal apapun. Tentang agama silakan. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Jangan nanya kapan waktu maghrib. Ya. Tungguin saja, ntar juga waktu maghribnya sampai. Ustaz, saya nanya. Ustaz. Monggo. Nah, Pak Ustaz, tadi masalah niatnya itu, kalau niatnya di awal sekali aja boleh nggak Pak Ustaz? Ya. Ya, Ini. enggak. Baik. Ibu kepala sekolah bertanya tentang niat puasa.
Boleh nggak niat puasa digabungkan sekaligus di awal dalam 1 bulan? Ya. Boleh nggak? Ada sebagian ulama membolehkan, ada sebagian ulama alal afdol niatnya tiap malam saja. Tapi boleh nggak? Boleh sekalian. Ya. Cuman alal afdol niatnya tiap malam. Itu yang paling jumhur, paling utama. Ya. Tapi kalau kamu niatnya di awal aja nggak apa-apa. Jadi niatnya nawaitu sauma godin, jangan nawaitu sauma godin, nawaitu sauma sahri Ramadan, ya, pardon haji hisanati, pardon lillahi ta'ala. Ya. Tapi memang yang abdol karena nawaitu sauma godin, godin itu kan besok. Besok itu mufrad 1 hari. Jadi memang niatnya untuk 1 hari 1 hari. Dan waktu niat itu nggak boleh lewat imsak. Sebelum imsak harus sudah niat. Makanya kalau yang sholat tarawih berjamaah suka dibimbing sama imam. Ya. Tapi kalau pelajar itu nggak usah dibimbing, dia udah tahu kapan waktunya niat. Niat puasa itu sebelum datangnya waktu imsak harus sudah niat. Ya. Kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, misalnya puasa Senin, kamu bangun nih jam 7 pagi. Ya, habis sholat subuh kamu bangun, nggak sarapan, nggak minum. Terus kamu pengen puasa sunnah, nggak apa-apa. Niatnya ketika kamu ingat jam 7 hari Senin, karena kamu nggak pengen makan, nggak pengen minum, aku puasa sunnah saja. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan niatnya harus sebelum imsak. Begitu ya, Ibu? Ya. Monggo yang lain. Nih, Cikal Putri Pertiwi mau nanya, silakan. Apa ya? Enggak nanya. Tapi kamu kayaknya sepertinya pengen nanya. Terlihat dari wajahnya. Mau nanya silakan. Ya. Ini Ibu Tuti Mariati mau nanya. Mana? Oh ini standby. Ya. Angel mau nanya Angel. Silakan Angel. Apa saya nggak mau nanya. Nggak mau nanya. Udah paham belum yang Pak Ustadz sampaikan? Paham. Terdengar ke sana? Kedengaran. Ya, baik. Ada pesan sedikit dari saya nih buat anak-anak. Ya. Anak-anak itu namanya ijil fata. Dalam bahasa kitab itu namanya al-fata. Kamu tuh namanya al-fata. Al-fata itu namanya pemuda. Ya. Nah, ternyata pemuda itu iktiqodi rufi. Rufi itu derajatnya naik. Rufi. Anak-anak muda itu bisa dia punya pangkat yang tinggi tergantung satu, keyakinannya. Jadi kamu itu momentum di bulan Ramadan ini kamu harus memupuk keyakinan. Ya. Harus memupuk keyakinan. Kenapa? Wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Anak-anak muda, kaum pelajar kalau tidak yakin terhadap dirinya, maka dia nanti akan tergelincir. Karena kata orang tua dulu, menyesal itu belakangan. Jadi sekarang mulailah kamu belajar. Apalagi era kamu ini era yang sulit. Ya, belajar aja daring. Kamu jarang ke sekolahan kan? Ya, kalau ke sekolahan bukan nggak dikasih, kepala sekolahnya yang was-was. Ya, nah momentum di bulan Ramadan ini, ayo, kamu harus semangat belajarnya. Ya, supaya kamu itu kalau dalam bahasa kitab namanya rufi. Rufi itu naik.
rupi itu derajatnya naik. Ya. Dan anak-anak muda kayak kita ini ya bisa naik derajatnya bukan dengan apa-apa kecuali dengan ilmu dan belajar. Ya. Belajar. Insya Allah ya, berdoa di bulan Ramadan biar kamu ini semangat belajar. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Muhammad mau bertanya, Muhammad. Muhammad apa ini? Ustaz, saya mau nanya dong. Ya, silakan. Selain makan dan minum apa lagi ya, Pak? Selain makan dan minum banyak. Puasa yang membatalkan puasa tuh banyak, makan, minum. Kamu telepon-teleponan pacar nggak boleh waktu puasa ya, Muhammad ya. Nggak punya, Pak. Hah? Apalagi ngomongnya yang mesra-mesra. Itu bikin puasanya tidak berfaedah. Ya. Kalau malam habis tarawih nggak apa-apa. Tapi kalau lagi puasa, teleponan mesra-mesra nggak boleh. Ya. Ya, Pak. Oke? Ya. Apa Ibu Depi? Ini. Ustaz, saya mau nanya. Silakan. Misalkan sholat tarawih dikerjakan di rumah sendiri boleh tidak? Oh, boleh nggak sholat tarawih dikerjakan di rumah? Boleh. Hanya itu. Coba. Boleh Ibu. Cuman biasanya kalau ibu-ibu sholat tarawihnya memang di rumah. Ya. Kalau di masjid biasanya nggak sempat karena banyak kerjaannya di rumah. Tapi kalau sholat tarawih di rumah biasanya nggak semangat seperti di masjid. Ya, baru dapat 4 rakaat langsung belonjoran tertidur. Ya Ibu Depi ya. Ya Pak Ustaz. Nggak apa-apa, sholat sunnah tarawih di rumah, nggak apa-apa. Ya, Terima kasih Pak Ustaz. ya. Pokoknya gini, kalau pengen ibadah kita itu tuntas, ya, niatin segala apapun wajib buat kita. Walaupun tarawih hukumnya sunnah, tapi kita justifikasi sholat tarawih itu jadi wajib buat diri kita, supaya kita semangat sholat sunnahnya. Jadi tuntas. Udah tuntas nggak main-main. Kenapa? Karena pahala sholat tarawih itu besar. Kata baginda Rasul, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Kalau orang malam menghidupkan bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan insya Allah dosanya diampuni. Jadi nanti ibu selesai Ramadan seperti bayi baru lahir. Walaupun badannya agak lebar. Namanya bayi lebar. Ya, tapi dosanya tidak ada. Ya Bu ya, Ibu Depi, cukup ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oh siswa. Oh itu siswa bukan ibu. Kenapa besar sekali wajahmu? Nggak apa-apa. Ya ada lagi, silakan. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang batas puasa imsak tiap jam subuh azan. Nah itu ada yang bilang imsak itu pertanda, jadi kita masih boleh minum sebelum azan subuh. Nah, yang benar itu bagaimana Pak Ustaz? Apakah emang imsak itu sudah tidak boleh minum atau setelah kita dengar azan subuh itu masih boleh minum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang betul omongan ibu yang pertama. Ya. Yang betul omongan ibu yang pertama. Jadi imsak itu tanda-tanda siap-siap supaya kita yang belum selesai sikat gigi segala macam harus sudah mulai disiapkan. Ya. Nah kalau udah subuh udah nggak boleh. Hanya alal ihtiyat. Kita kan nggak tahu batasan subuh. Kadang ada orang azan duluan padahal kurang semenit ya. Ya kan? Kadang lewat 2 menit baru azan. Makanya alal ihtiyat. Ya Bu, alal ihtiyat itu maksudnya hati-hati. Ketika memang sudah waktunya imsak, kalau bisa semua kegiatan yang lain diberhentikan terkait dengan urusan makan dan minum. Ya. Tapi kalau ibu yakin
ini saya punya loh auqatus sholat, waktu-waktu sholat. Subuh itu jam 4:38. Imsak itu jam 4:36. Berarti kan selisihnya 2 menit. Ya. Nah, kalau emang ibu yakin, ibu belum minum aja segelas atau seteko nggak apa-apa. Ya. Ya, Bu. Tapi alal ihtiyat. Ya, yang penting alal ihtiyat. Kalau dalam beragama itu lebih penting adalah alal ihtiyat, kehati-hatian. Ya. Monggo. Nah, saya kan kalau sholat di masjid karena kan depan rumah itu masjid gitu ya. Nah, itu kadang ada jamaah yang tiba-tiba itu kita sudah melakukan sholat raweh 2 rakaat gitu. Terus dia mengikuti terus, nggak ini apa namanya? Berarti kan nggak komplit gitu. Misalkan kan kita 11, berarti dia menyusul. Apakah dia tetap seperti yang makmum lakukan atau dia nanti ada tambahan sendiri di rumah atau bagaimana itu? Ya. Bilangan rakaat tarawihnya misalnya ibu pakai yang 8 rakaat. Nah, ada makmum datang sudah 4 rakaat. Tapi dia ikut witir, selesai. Nah, yang bagus ya kalau kita salat tarawihnya pakai 8 baru dapat 2 rakaat atau baru dapat 6 rakaat, jangan sholat witir dulu, ditambah dulu sholat taraweh, berarti misah dari barisan jamaah, ya kan? Nah, habis sholat taraweh selesai, bikinlah witir sendiri, ya 2 rakaat tambah 1, jadi 11 rakaat, itu yang betul. Ada yang nanya lagi sama saya, Pak Ustadz gimana? Habis sholat isya, apa sholat taraweh dulu, apa sholat ba'diyah dulu? Yang bagus sholat ba'diyah dulu. Habis sholat ba'diyah isya, baru taraweh, witir, baru doa. Selesai pulanglah dari masjid. Ya, mau makan lontong lagi silakan. Ya, mau apa lagi silakan. Gitu ya. Ada yang tanya lagi, saya nih Ramadan udah sholat witir, nanti boleh nggak sholat tahajud? Silahkan. Karena sholat witir itu bukan penutup sholat sunnah. Ya, bukan. Masa ibadah ditutup-tutup. Ya, kalau masjid ditutup wajar, karena lagi musim Covid. Sekolah juga ditutup sama. Ya, tapi kalau ibadah nggak ditutup-tutup. Ya, ibu ya. Ada lagi? Monggo. Ya. Nah, ini siswa ini. Oh. Oh, ini Bori. Oh, Ibu Devi. Oh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, sebenarnya gini, sikat gigi itu kan yang nggak boleh itu karena ada odolnya, itu kan ada enzimnya ya. Ibu kalau sikat gigi pakai odol kerasa nggak? Manis. Ya ibunya udah manis, maksudnya odolnya manis nggak? Nah, odolnya manis nggak? Kalau sikat gigi kerasa nggak? Ya, bikin seger kan? Ya, itu batasnya sikat gigi itu sampai jam 10. Itu tanpa odol. Ya. Kalau pakai odol usahakan sebelum, ya kayak tadi, sebelum subuh. Kenapa? Karena takutnya itu tadi yang manis-manis itu masuk. Karena dia nyerap, seperti nyerap gitu kan. Kayak masuk sendiri. Kita kalau sikat gigi kan gitu, kayak ada zat yang masuk sendiri ke dalam rongga mulut kita. Nah, sesuatu yang masuk ke dalam rongga mulut itu namanya membatalkan puasa. Gitu. Nah, makanya sikat giginya jangan pakai odol sampai jam 11. Jam 11 ke sana nggak boleh sikat gigi lagi. Biarkan bau. Kenapa? Karena baunya orang puasa lebih wangi daripada minyak misik. Biarkan bau. Ya.
Tapi jangan aneh juga malamnya makan pete nggak sikat gigi sampai sore. Itu bikin orang mabok sedunia nanti. Gitu ya, Bu? Ya. Ya. Jadi jangan sikat gigi pakai odol siang hari. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang batal. Kita kan pengen ibadah sempurna. Ya. Atau ada sisa-sisa makanan setelah sahur nyelip di gigi. Jangan dimakan, nggak boleh. Wah, ini daging ini nggak boleh, dibuanglah. Ya. Makanya itu tadi muslim yang tertib itu ketika dia sahur segala sesuatunya dia persiapkan untuk esok hari agar ibadahnya sempurna. Sehingga ibadahnya nggak main-main. Ada lagi? Monggo. Begitu ya Ibu Depi? Ya. Wes mau nanya Wes. Wes bengong aja di sana. Kamu kayaknya puasanya puasa banget itu, lemes gitu. Wes. Ya. Wes Al-Qarni ya. Kamu tahu nggak Wes Al-Qarni? Orang yang hadir dalam mimpi Rasul, tapi nggak ketemu Rasul. Dia itu adalah orang yang terkenal di langit, walaupun tidak terkenal di bumi. Apa ya? Uwais Al-Qarni namanya. Tapi ini mah Uwais, samalah. Mungkin itu ejaan Indonesia ya. Mau nanya Uwais, silakan. Naila kenapa Naila manyun? Hah? Aku mungkin anak-anak mengingatkan salah satu di antara yang mengatakan pahala puasa itu. Ya. Naila mau nanya? Enggak. Nah tadi ya, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan nilai puasa atau pahala puasa. Tadi yang Pak Ustadz sampaikan, salah satu yang membatalkan pahala puasa atau nilai puasa, banyak ngomong yang nggak bagus. Itu salah satunya. Ya. Atau ibu-ibu sering ngerumpi. Ya, itu jangan. Nanti nilai puasanya batal atau pahala puasanya batal. Ada lagi? Silakan. Saya mau nanya, Ustaz. Monggo. Pak Kevin mau nanya. Ustaz, bedanya itu kan kalau buka puasa ada yang kalau malam satu dulu, ada yang ujungnya zahabaz zoma. Ya. Itu yang mana yang benar atau yang bagus yang mana dan kenapa bisa beda-beda gitu kan? Terima kasih. Nah ini Pak Kevin tanya, doa mau berbuka puasa. Nah ini perlu saya sampaikan. Kalau berbuka puasa, saat berbuka puasa doanya seperti Bapak Ibu doa makan dan minum. Anak-anak nih ya, kamu kalau berbuka puasa, mau minum mau makan, biasa kamu baca doa, mau makan dan minum. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Setelah makan dan minum, ya, baru kita baca doa berbuka puasa. Allahumma lakasumtu. Gitu Pak Kevin. Ya. Kenapa Allahumma lakasumtu dibacanya setelah makan dan minum? Karena itu fiilnya fiil madi. Doanya harus setelah berbuka. Bukan doanya saat berbuka. Gitu ya. Nanti saya kirim ke Pak Kevin materi. Saya nulis tadi di WA. Cuma belum sempat saya kirim. Ada lagi yang mau bertanya? Waktu kita sampai 5:30 ya. Setelah 5:30 langsung berbuka ini Pak Kevin. Oh, enggak, kali di sini waktunya 5:30 maghribnya. Ustaz saya mau nanya boleh? Enggak. Kan misalkan saya habis sahur nih. Terus saya baca niat nih. Tapi waktu imsak masih lama. Kan suka minum lagi tuh. Itu batal apa kita baca niat lagi Pak Ustaz? Niat puasa. Tapi belum imsak, tapi udah niat takut lupa gitu. Enggak apa-apa.
Niat puasa itu nggak batal karena diselingi dengan makan dan minum. Bahkan niat puasa kita sore hari, habis buka nih kita udah buka. Habis buka niat puasa buat besok nggak apa-apa. Walaupun diselingi dengan tidur. Gitu ya. Kan kalau habis ini kan suka ketiduran itu kenyang kan ya. Aja nggak lupa jadi niat ulang gitu. Niat ulang. Boleh. Namanya jadi dunia. Jadi dunia boleh menghangatkan niat supaya puasanya tambah kuat. Ya. Kayak gitu ya. Ada lagi? Angel mau nanya Angel. Enggak. Kamu sekolah kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas 1 ya? Kelas 1. Puasa enggak kamu? Puasa, Pak. Bagaimana kesannya kamu puasa tahun ini? Tidak menarik. Tidak apa? Tidak menarik, Pak. Tidak menarik. Kenapa? Ayo Angel ditanya Pak Ustadz itu. Apa kesannya puasa tahun ini? Di tengah-tengah COVID-19. Kesannya sama aja Pak kayak tahun-tahun sebelumnya, cuma bedanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan suka keluar kalau sore-sore, tapi kalau sekarang saya sore-sore nggak keluar. Nah, itu yang bikin beda. Berarti puasanya tambah khusyuk ya karena nggak keluar ya. Ya. Tapi bete juga di rumah terus ya. Angel bete nggak di rumah terus? Enggak, saya Enggak. biasa aja di rumah terus. Biasa aja. Ya, itulah anak soleha harus gitu. Harus siap berada dalam kondisi apapun. Ya. Ada lagi? Ya, Bun. Ya. 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 Jadi kalau ada wanita hamil atau mengandung, dia tidak puasa karena khawatir cabang bayinya. Nah, maka silakan dia nggak puasa. Cuma hukumnya dua. Pertama dia harus bayar kodok, yang kedua bayar pudyah. Pudyah 8 on, 1 mud. Boleh ibu bayarin tiap hari ke fakir miskin. Satu ya, hari ini ibu bayarkan 1 liter 8 on lah atau 1 liter ya. Ibu datang ke fakir miskin. Boleh, kalau besok berarti sekalian 2 liter. Atau mau di akhir Ramadan nggak apa-apa. Dihitung dulu sampai misalnya 25 liter. Ibu datang ke fakir miskin. Ini saya bayar pudyah buat anak saya karena anak saya tidak puasa karena sedang mengandung. Jadi ijab kabulnya harus jelas. Ya. 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 Enggak. Khawatir kepada orang lain yang ada di dalam kandungan itu salah satu sebab dibolehkan berbuka puasa. Ya. Nah, karena kenapa ibu khawatir? Karena ibu pernah mengalami lebih dulu kan? Ya. Jadi dibayarkan kodoknya setelah Idul Fitri lah. Jangan sampai ketemu Ramadan lagi. Hah? Oh iya, sampai lahir ya. Oh iya betul. Kita lagi ngomong lahir. Sampai lahir. Ya nanti kalau misalnya habis
Lebaran ketika mengandung dia kuat untuk berpuasa bayar kodok nggak apa-apa. Ya, kalau nggak kuat ya nanti nunggu dia setelah lahir sampai kuat. Kalau nggak kuat lagi ya sudah. Nah, ibunya khawatir. Ya, nanti kalau ibunya sudah lahir, anaknya sudah lahir, ya, ya Bu. Jadi bayar puja aja sekarang. Sekarang yang penting dihitung dia tidak puasa berapa hari dibayarkan puja. Nanti selesai lahir atau sebelum lahiran dia kuat puasa, bayar kodok puasanya, gitu ya. Cuman ketika bayar puja, ibu ngomong ke orang yang ibu bayarkan, ini beras apa? Beras puja. Buat siapa? Bayar kodok puasanya anak saya karena sedang mengandung. Ke fakir miskin, ya, ke guru ngaji juga boleh. Ya, ibu punya guru ngaji, sampein ke guru ngaji. Ke Pak Kepin juga boleh. Ya. Ada lagi? Monggo. Kania mau nanya, Kania? Enggak. Puasa enggak kamu? Puasa. Alhamdulillah. Naila puasa, Naila? Puasa. Novia puasa? Ya. Semuanya puasa ya. Bismillah. Kalau anak-anak muda sekelas kamu itu mulai sekarang menabung ya. Bukan menabung uang. Karena kalau menabung uang sekarang uangnya nggak ada, sering kamu habisin buat beli paket. Menabung apa Pak Ustadz? Kamu dari sekarang nabung doa ya. Banyak berdoa. Ya, biar kamu nanti dewasa dikasih kehidupan yang bagus, yang berkah, yang sukses, gitu ya. Banyak berdoa dari sekarang. Itu saja mungkin. Selesai Pak Kevin ya. Kita baca doa bersama. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari segala macam penyakit. Disehatkan, diberikan kecerdasan, diberikan kesuksesan. Terkhusus buat SMA PGRI Depok. Mudah-mudahan guru-gurunya, kepala sekolah semuanya diberikan berkah, sehat, walafiat. Ya, muridnya diberikan keberkahan, ditambah banyak. Ya, biar menjadi sekolah favorit di Depok. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hajihinya nasalukal ijabah wal karamah wal maghfirah wassalamu waridha wan najah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim warhamna ya rahim yarhamna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah syiril Fatihah karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man abdi yaghfir yarham. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Da'watuka ya Allah wa antal qaribul mujibu antak dia hajatina. Kabulkanlah hajat-hajat kami, hajat-hajat siswa-siswi SMA PGRI. Innahu la yaqdi hajata ahadin la anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Dari awal Pak Ustadz mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya, banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.